Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini pada minggu terakhir ini kita akan membahas tentang penjualan personal dan promosi penjualan. Nah, kita sekarang masuk ke penjualan personal. Jadi penjualan personal itu apa sih? Jadi penjualan personal itu adalah kegiatan merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Jadi promosi ini merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam menawarkan produknya. Jadi personal selling itu merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, yaitu di sini menurut Spire dan Wedge itu personal selling adalah salah satu sarana komunikasi yang membawa pesan sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan spesifik dari setiap konsumen, yaitu adalah penjualan personal atau personal selling. Jadi sini maksudnya itu sebagai diadik komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana penjual menyajikan informasi-informasi tentang suatu produk secara langsung kepada konsumen, yaitu face to face, sehingga kita akan mendapatkan efek dan feedback yang secara cepat dapat kita tidak lanjuti. Nah, jadi di sini juga personal selling adalah alat promosi yang bersifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli, dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Jadi komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat interaktif atau komunikasi dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan pendapat konsumen. Nah, penyampaian berita atau proses komunikasi itu dapat dilakukan dengan sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu sifat-sifat personal selling menurut Kotler. Jadi adapun sifat-sifat personal selling menurut Kotler. Jadi personal selling itu merupakan salah satu alat promosi yang paling efektif, terutama dalam bentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Jadi dalam bukunya itu manajemen pemasaran, personal selling itu bila dibandingkan dengan perikanan memiliki 3 sifat khusus, yaitu 1. Konfrontasi personal atau personal confrontation. Jadi personal selling itu mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Jadi masing-masing pihak itu dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Di sini itu ada kedua itu atau pengembangan atau cultivation. Jadi personal selling itu memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Jadi yang ketiga itu ada tanggapan atau personal respon. Jadi personal selling itu membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wira niaga. Nah, slide selanjutnya yaitu menurut Jasmine Saladin dan Yevis Merti Oisman, itu terdapat 3 bentuk dari personal selling, yaitu 1. Retail selling, yaitu tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Yang kedua adalah field selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan, yakni dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah perusahaan atau kantor-kantor dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada ke executive selling, jadi pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual yang melakukan penjualan. Nah, di dalam satu perusahaan bentuk-bentuk personal selling tersebut kadang-kadang digunakan secara bersama-sama dan kadang hanya menggunakan salah satu bentuk saja. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan produk yang ditawarkan, pasar yang dituju, dan kemampuan perusahaan. Tetapi bentuk manapun yang dipilih, perusahaan harus menentukan bentuk yang paling cocok dan efektif dalam mencapai sasaran. Slide selanjutnya itu tentang tugas dari personal selling menurut Saladin. Jadi di sini ada tugas-tugas dari personal selling, yaitu mencari calon pembeli atau prospecting.
Jadi personal selling setuju untuk mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannya. Yang kedua ada communicating atau komunikasi, yaitu personal selling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tepat. Yang ketiga ada penjualan atau selling, yaitu personal selling harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produk, menjawab keberatan dan menutup penjualan. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi gathering. Jadi personal selling melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi tentang pelanggan, hal bisnis dan keadaan pasar, serta membuat laporan kunjungan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Pelayanan atau serving. Jadi personal selling melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis dan memberikan bantuan teknis dan melakukan pengiriman. Yang ketiga, pengalokasian. Personal selling setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Nah, di sini tuh ada 5 aspek penting dalam personal selling. Yang satu namanya profesionalisme atau profesionalisme. Yaitu di sini seorang salesperson dalam bekerja sangatlah diperlukan. Jadi apabila di era globalisasi dan persaingan seperti sekarang ini sangat menuntut para salesperson untuk bekerja seefektif mungkin dengan seni menjual. Jadi orang yang menjualkan penjualan atau sales yang baik bukan hanya mereka yang secara pasif hanya menerima pesanan, namun mereka juga diharapkan menjadi pencari konsumen yang aktif. Jadi maksud dari penerima pesan pasif berasumsi bahwa konsumen adalah mereka yang mengetahui apa yang mereka butuhkan, membenci upaya persuasi yang dilakukan salesperson. Jadi sekarang ini banyak perusahaan menginvestasikan dananya secara besar-besaran untuk pembiayaan pelatihan salespersonnya. Jadi mereka diberi berbagai macam training untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjual. Jadi di sini ada 2 pendekatan pelatihan yang dilakukan, yaitu ada sales oriented approach, yaitu pendekatan berorientasi penjualan dengan teknik-teknik tekanan tinggi seperti high pressure technique. Ya, teknik berasumsi bahwa konsumen tidak akan melakukan kegiatan pembelian kecuali ia mendapat tekanan bahwa konsumen akan berpengaruh oleh persentase sales yang cerdik dan mereka tidak akan merasa menyesal telah membeli barang tersebut. Jikapun menyesal, hal itu tidak akan menjadi masalah. Yang kedua ada customer oriented approach, yaitu pendekatan berorientasi pada pelanggan. Jadi pendekatan ini berasumsi bahwa konsumen memiliki kebutuhan yang penting yang terpendam dan salesperson harus pintar untuk menggali pemikiran konsumen tersebut. Jadi salesperson dilatih untuk mendengarkan konsumen dan mengajukan berbagai pertanyaan guna mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki konsumen. Nah, pada akhirnya salesperson harus bisa memberikan solusi terbaik berupa produk apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah konsumen. Nah, di sini ada yang kedua ada negotiation, yaitu negosiasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan personal. Dalam negosiasi kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, membuat kesepakatan tentang harga, kuantitas, dan syarat-syarat lainnya. Nah, dalam negosiasi kedua pihak dapat saling menawar untuk membuat suatu kesepakatan. Oleh sebab itu, salesperson perlu untuk memiliki keahlian dalam bernegosiasi. Jadi di sini dalam negosiasi strategi adalah hal penting dalam penjualan secara sukses. Strategi negosiasi adalah suatu komitmen terhadap pendekatan yang menyeluruh yang berpeluang untuk mencapai tujuan perundingan. Yang ketiga ada relationship marketing. Nah, dalam personal selling person tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan penjualan secara efektif dan melakukan negosiasi yang menguntungkan, namun harus lebih daripada itu. Jadi seorang selling person itu harus dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan konsumen. Jadi tidak hanya konsumen itu, melainkan dengan para stakeholder yang terlibat di kegiatan usaha tersebut. Nah, kegiatan relationship marketing itu upaya kita untuk menarik, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Menarik di sini dikatakan sebagai langkah perantara dalam proses pemasaran, sedangkan memelihara dan meningkatkan adalah
upaya kita untuk menjadikan konsumen loyal kepada produk kita dan melayani konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, intinya di sini dengan relationship marketing ini, pihak pengusaha dapat menghasilkan laba yang besar dan tujuan dari masing-masing pihak pun akan tercapai dan merasa terpuaskan. Yang keempat itu ada selling person role. Di sini seorang selling person itu akan berbeda-beda di bagi perusahaan. Jadi sales person mungkin bisa berperan sebagai pengambil pesanan atau pengemban tanggung jawab utama sebagai konsultan bagi konsumen. Nah, sales person itu harus memiliki fleksibilitas dalam mengerjakan peran yang akan dikerjakan dalam bauran pemasaran. Nah, di sini ada menurut Burnett itu tipe personal selling menjadi 5, yaitu responsive selling, yaitu sales people bertugas untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam tipe ini biasanya sales people mengadakan perjalanan dan menjumpai banyak pengecer. Trade selling, yaitu sales people bertindak sebagai order taker, yaitu menerima pesanan tetapi lebih fokus pada pelayanan. Missionary selling, ya tugas utamanya adalah mempromosikan produk baru, kadang-kadang juga melakukan order taker, yaitu technical selling, yaitu sales people itu menyelesaikan masalah konsumen dengan keahlian dan pengalamannya. Yang terakhir ada creative selling yang biasanya berhubungan dengan produk, menangani masalah-masalah serius dan memberikan solusi terbaik. Nah, di sini kita terakhir masuk personal selling managerial. Nah, para sales person itu harus dikelola secara baik. Jadi para sales person itu akan memiliki kemampuan, motivasi, dan kinerja yang berbeda-beda. Jadi mereka itu harus dikontrol di satu divisi agar tujuan kerja mereka akan mudah untuk ditentukan, diawasi, dan dievaluasi hasilnya. Nah, dari awal perekrutan kita harus mencari selling person yang memiliki motivasi positif untuk bekerja sebagai sales person yang efektif. Mereka itu harus bisa menjadi orang yang fleksibel, komunikatif, dan mau dilatih untuk menjadi selling person yang semakin lama semakin andal. Nah, mereka adalah investasi perusahaan yang harus dimaksimalkan sumber dayanya. Nah, di sini akhir manajerial. Yang terakhir ya, sekarang kita masuk ke promosi penjualan. Jadi di sini promosi penjualan itu adalah dari insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. Nah, sementara iklan itu menawarkan alasan untuk membeli produk atau jasa. Jadi promosi penjualan itu menawarkan alasan untuk membeli sekarang. Jadi di sini ada jadi di bab ini di hari ini kita akan membahas pertumbuhan cepat promosi penjualan, ada tujuan promosi penjualan, ada juga sarana promosi penjualan utama, dan mengembangkan program promosi penjualan. Nah, pertumbuhan cepat promosi penjualan. Jadi ada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan cepat promosi penjualan. Nah, faktor itu ada di dalam perusahaan itu manajer produk menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan penjualan terkini mereka, dan promosi itu dipandang sebagai alat penjualan jangka pendek yang efektif. Yang kedua itu secara eksternal, itu perusahaan menghadapi masalah semakin banyak persaingan dan merek pesaing yang tidak terlalu terdiferensiasi. Jadi semakin banyak pesaing yang menggunakan promosi penjualan untuk mendiferensiasikan penawaran mereka. Yang ketiga itu ada efisiensi iklan menurun karena peningkatan biaya, kepadatan media, dan batasan hukum. Yang terakhir adalah konsumen menjadi lebih berorientasi pada kesepakatan dan pengecer yang lebih besar menuntut lebih banyak kesepakatan dari produsen. Nah, adapun di sini tujuan promosi penjualan. Jadi tujuan promosi penjualan itu sangat beragam. Jadi penjual bisa menggunakan promosi pelanggan untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Nah, di sini
Tujuan promosi dagang antara lain mendorong pengecer menjual barang baru dan menyediakan lebih banyak persediaan, membeli lebih awal atau mengiklankan produk perusahaan dan memberikan ruang rak yang lebih banyak. Nah, untuk tenaga penjualan sendiri, tujuan promosi yaitu mendapatkan lebih banyak dukungan tenaga penjualan bagi produk lama atau baru atau mendorong wiraniaga mendapatkan pelanggan baru. Jadi promosi penjualan biasanya digunakan bersama iklan, penjualan personal, atau sarana bauran promosi lainnya. Promosi konsumen biasanya harus diiklankan dan dapat menambah gairah serta memberikan kekuatan tarikan pada iklan. Alat promosi. Jadi sarana promosi penjualan itu ada alat promosi konsumen, alat promosi dagang, dan alat promosi bisnis. Nah, di sini alat promosi konsumen itu tadi sudah dijelaskan. Terus di sini ada namanya sampel produk. Ya, sampel adalah penawaran untuk mencoba produk, yaitu pemberian sampel adalah cara paling efektif untuk memperkenalkan produk baru atau menciptakan kegairahan baru bagi produk yang sudah ada. Yang kedua ada kupon. Nah, kupon adalah sertifikat yang memberikan penghematan pada pembeli ketika mereka membeli produk tertentu. Jadi kupon juga ini dapat mempromosikan percobaan merek baru atau mendorong penjualan merek yang telah ada. Terus yang ketiga itu ada pengembalian tunai. Pengembalian tunai atau rabat mirip dengan kupon, kecuali bahwa pengurangan harga terjadi setelah pembelian dan bukan saat membeli di gerai eceran. Harga khusus. Jadi harga khusus itu disebut juga pengurangan harga, menawarkan penghematan dari harga resmi produk kepada konsumen. Premi adalah barang yang ditawarkan secara gratis atau pada harga murah sebagai insentif untuk membeli produk. Jadi mulai dari mainan yang disisipkan dalam produk anak-anak sampai adapun kartu maupun kupon undian atau apapun. Terus ada barang khusus iklan. Jadi barang khusus iklan disebut juga produk promosi adalah pernak-pernik bermanfaat yang dicetak dengan nama, lambang atau pesan pengiklanan yang diberikan sebagai hadiah kepada konsumen. Penghargaan dukungan adalah penghargaan tunai atau penghargaan lain yang diberikan kepada pengguna rutin produk atau jasa perusahaan tertentu. Promosi titik pembelian, yaitu promosi titik pembelian meliputi pajangan dan demonstrasi di titik penjualan. Terus ada yang kedua adalah alat promosi dagang. Kontes undian dan permainan. Kontes undian dan permainan memberikan peluang kepada konsumen untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan atau barang, atau lewat keberuntungan suatu usaha. Kontes yaitu mengharapkan konsumen memberikan masukan, jingle, atau dugaan saran untuk dinilai oleh juri yang memiliki masukan terbaik. Terus undian mengharuskan konsumen mendaftarkan nama mereka untuk diundi. Terakhir adalah permainan. Nah, permainan menghadirkan sesuatu bagi konsumen, nomor bingo, huruf yang hilang setiap saat mereka membeli, mungkin bisa atau tidak bisa membantu mereka memenangkan hadiah. Sekarang alat promosi dagang. Alat promosi dagang digunakan untuk membujuk penjual perantara agar menjual sebuah merek, memberikan ruang rak dan mempromosikan merek itu dalam iklan menawarkan kepada konsumen. Ruang rak begitu terbatas saat ini sehingga produsen harus seringkali menawarkan pengurangan harga, tunjangan, jaminan pembelian kembali atau barang gratis kepada pengecer dan pedagang grosir agar produk mereka bisa terpajang di rak dan setelah berada di sana mempertahankan produknya berada di sana. Terus kita masuk ke alat promosi bisnis. Jadi alat promosi bisnis itu digunakan untuk menghasilkan arahan bisnis, mendorong pembelian, menghargai pelanggan, dan memotivasi para wiraniaga. Jadi promosi bisnis itu meliputi berbagai alat serupa yang digunakan untuk promosi konsumen dan dagang. Jadi di sini itu ada namanya kontes penjualan. Jadi kontes bagi wiraniaga atau penyalur untuk memotivasi mereka agar meningkatkan kinerja penjualan mereka selama periode tertentu. Terus ada mengembangkan produk promosi penjualan. Nah, di samping memilih jenis promosi yang digunakan,
Pemasar juga harus mengambil beberapa keputusan lain dalam merancang program promosi penjualan penuh. Pertama, mereka harus membentukkan ukuran insentif. Nah, di sini insentif minimum tertentu diperlukan agar promosi berhasil. Insentif yang lebih besar akan menghasilkan respon penjualan lebih banyak. Jadi pemasar juga harus menetapkan persyaratan partisipasi. Insentif mungkin ditawarkan kepada semua orang atau hanya kepada kelompok tertentu. Yang kedua itu, jadi evaluasi juga sangat penting. Kenapa? Karena banyak perusahaan itu gagal mengevaluasi program promosi penjualan mereka dan perusahaan lain hanya mengevaluasi mereka secara dangkal. Tetapi pemasaran juga harus mengukur tingkat pengembalian investasi promosi penjualan mereka, seperti halnya mereka harus berusaha menilai tingkat pengembalian aktivitas pemasaran lain. Jadi metode evaluasi yang paling umum adalah membandingkan penjualan sebelum, selama, dan setelah promosi. Jadi pemasar tuh harus bertanya apakah promosi menarik pelanggan baru atau lebih banyak pembelian dari pelanggan yang sudah ada. Apakah kita harus mempertahankan pelanggan baru dan pembeliannya, atau apakah hubungan pelanggan jangka panjang dan perolehan penjualan melalui promosi sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, jelas promosi penjualan memainkan peran penting dalam keseruan bauran promosi. Jadi untuk menggunakan lebih baik, pemasar harus mendefinisikan tujuan promosi penjualan, memilih alat apa yang terbaik, dan merancang program promosi penjualan dan mengimplementasikan program dan mengevaluasi hasil. Nah, selanjutnya promosi penjualan harus dikoordinasikan secara cermat dengan elemen bauran promosi lain di dalam keseluruhan program komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Nah, sampai di sini dulu. Sampai di sini materi pada minggu ini dan juga minggu terakhir. Belajarlah dengan rajin dan jauhi narkoba. Kita tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.